Bismillahirrahmanirrahim. Adzabul muallimi utawi kiku nerangaken tata kramane guru. Jadi guru itu harus mempunyai napa niku adab. Makanya istilah di itu kan ada istilah gimana itu itu kalau guru kencing juga berdiri, murid berlari itu. Nah itu juga menitik beratkan kepada adab. Al muallimu tawi guru iku dalilun iku dalilul tilmidi iku wong kang nuduhaken murid. Jadi apa yang dinamakan guru itu? Yang dinamakan guru itu adalah orang yang menunjukkan muridnya, itu namanya guru. Ditunjukkan ilama maring barang yakunu kang ono. Ilama maring barang yakunu kang ono. Iku bi kelawan ma opo kamaluhu sempurnane tilmid minal ulumi utawa murid minal ulumi saking piro-piro ilmu wal ma'arifi lan piro-piro pengertian. Yang dinamakan guru itu adalah orang yang menunjukkan muridnya pada perkara yang mana dia itu murid itu akan menjadi sempurnanya bagi murid, yaitu berupa ilmu minal ulumi saking biro-biro itu namanya. Jadi kalau orang yang tidak menunjukkan, sama-sama menunjukkan tapi tidak menjadikan sempurnanya, itu nanti juga bukan namanya guru. Karena yang dinamakan guru itu adalah orang yang menunjukkan muridnya pada perkara yang mana dengan perkara tersebut itu murid itu menjadi sempurna. Pertama nih contoh ini, ada murid yang pertamanya belum mengerti babakan tentang sholat. Akhirnya dia ditunjukkan gurunya melalui ngaji, melalui belajar, akhirnya dia mengetahui. Nah dari perubahan dia tidak mengerti menjadi mengerti, yang mengertinya ini adalah perkara yang menjadi sempurnanya dia dari beberapa keilmuannya, ini namanya. Jadi kalau ditanyai apa yang dinamakan guru, yaitu orang yang menunjukkan muridnya pada perkara yang mana dengan perkara tersebut itu murid itu bisa menjadi sempurna. Itu namanya. Makanya nyakene disyaratne payustaro tumoko den syarataken apa ayakuna apa yato ana sapa guru sapa mualim ana iku min dawil ausofi saking piro-piro wong kang duweni piro-piro sifat al-mahmudati kang den puji. Syarat menjadi guru itu, syarat menjadi guru dia harus mempunyai sifat
yang terpuji. Jadi sulit. Makanya kayak saya ngomong ini itu belum pas tau pomo dadi niku karena apa? Sifate kuwi sik kadang kalau kuwi menunjukkan sifat-sifat yang enggak bagus. Tapi guru yang asli itu syaratnya dia harus mempunyai sifat yang pinuji, sifat yang terpuji. Jadi makanya dari tutur kata, dari tingkah laku itu guru harus menjadi suri tauladan, menjadi contoh. Makanya awal iki ayo tetap nyuwun yang Gusti Allah bagaimana kita walaupun istilah pun kita itu belum menjadi namanya guru tapi kita itu berusaha kita minta terhadap Allah supaya selalu ditunjukkan dengan perkara-perkara yang pinuji. Tutur kata ucapane guru kudune sing bagus-bagus. Ucapane guru dijogo aja sampai dia itu adalah ucap yang miturut tatanan agama yang enggak bagus, tatanan masyarakat yang enggak bagus. Contohnya piye ya ucapan-ucapan ratanan kuwi tatanan kaya bisa sak bayar. Bagaimana tingkah lakunya? Tingkah lakunya juga begitu. Sifat-sifatnya harus mahmudah, yaitu yang pinuji. Jangan sampai apa kuwi guru sudah dipanggil guru tapi dia masih naudzubillah ulama dia itu masih mengambil barangnya miliknya orang lain. Itu jangan sampai. Jadi mengambil barangnya orang lain alias mencuri itu jangan sampai. Itu karena apa? Itu sifat-sifat yang madmumah, sifat yang tercela. Alasannya apa toh? Kok guru itu harus dituntut mempunyai sifat yang pinuji? Alasannya li'anna ruhatil mid. Krono sak temene ruwe murid iku dhaifatun apes di apese mau binis batin kelawan den bangsaken dibangsaken ila ruhi maring ruwe guru itu. Jadi katakanlah kalau seorang guru memberikan contoh yang bagus, harapannya itu murid juga nanti berbuat yang bagus. Itu harapannya. Makanya alasannya kenapa harus mempunyai sifat pinuji yaitu karena rohnya seorang murid itu kalau digambarkan dengan rohnya seorang guru itu karena dia apes akhirnya nanti gurunya itu akhlaknya bagus itu nanti dia murid akan menjadi kuat mengikuti kebagusan tersebut. Makanya faidat tasofa moko tatkalane persifatan sopo al muallimu guru disifati bi ausofil kamali kalan pira-pira sifat sempurna ya kana moko ana sopo al tilmidu murid al muwafaku kang den ditulungi iku kadzalika kaya mengkono-mengkono kadzalika kaya mengkono-mengkono guru itu. Sehingga harapannya itu tadi kalau gurunya itu persifatan bagus, harapannya muridnya juga persifatan bagus, mempunyai sifat yang bagus. Waidan
nalikane mengkono-mengkono la buddha ora kena ora apa ayakuna yen to ana sapa mualim ana iku takian iku wong kang takwa. Nah, pelajaran takwa sudah yang pertama itu adalah bimtisalul awamir wajtinabin nawahi. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ikut kepada perintah dan menjauhi kepada larangan. Itu harus gitu. Makanya la buddha ora kena ora itu kan berarti kan harus atau wajib gitu. Jadi seorang guru harus mempunyai sifat dia itu harus taqiyan, itu harus mempunyai sifat takwa. Mutawadhi'an tur kang tawadu utawa adab asor. Terus guru sing hakiki maka takkan hakiki karena masih ada guru itu yang belum tawadu alias dia itu sombong alias dia itu tingkah lakunya belum sesuai dengan kitab apa itu Taisurul Kolak. Harus mutawadian, harus andap asor, ora oleh sombong. Jadi dengan orang lain itu dia itu menghormati senaoso orang tersebut itu miturut tatanan itu orangnya itu asor, tetap kita itu harus menghormati. Kalau jadi guru itu harus mutawadian. Lainal jani pitur kang lemes lambungi. Mate lemes lambungi kuwi dia itu selalu merunduk gitu. Alasane litamila supaya condong sing condong opal kulubu piro-piro ati. Sehingga harapannya lagi syaratnya menjadi guru kan harus bersifatan yaitu sifat mahmudah. Kalau dia bersifatan mahmudah maka dia harus takwa, dan mutawadhi'an. Orang kalau dia itu sudah menjadi guru, dia itu kok enggak mutawadhi'an, tetap orang tersebut itu akan diremehkan orang lain. Itu akan diremehkan oleh orang lain. Jadi makanya kalau kita memilih guru itu antara lain harus al-a'lam wal wara' wasin. Jadi syarat kita kalau memilih guru carilah yang lebih alim, dan yang kedua harus warok, yang ketiga itu harus dah tua itu. Jadi tiga itu kalau kita itu kalau ingin memilih guru itu supaya pertama yaitu al-a'lam, kedua warok, ketiga asin umurnya. Jadi yang pertama itu adalah dia itu alim, yang kedua itu warok, yang ketiga itu dari segi umurnya. Itu umurnya. Makanya yang semakin mencari guru semakin yang lebih tua itu menurut kitab itu lebih bagus itu. Karena apa? Karena semakin dia tinjauan dari umur itu karena dari umur itulah dia itu istilahnya mutabahir. Jadi ilmunya itu adalah sudah banyak gitu. Karena kita milih guru itu tidak lepas dari tiga tersebut. Karena apa? Warok itu sendiri itu terbagi dua, warok fardu dan fardu hadas. Nah warok itu wong wirai bahasanya. Wirai itu ada dua. Sing wirai sing fardu lan wirai hadas. Kalau wirai
fardu itu adalah orang yang selalu menjauhi perkara yang maksiat. Nah, hadar itu adalah orang yang menjauhi, wirai hadar itu adalah orang yang menjauhi sifat-sifat subhat. Sifat-sifat subhat itu dijauhi, berarti ya wirai subhat. Jadi wirai hadar itu. Jadi syarat menjadi guru sekali lagi harus mempunyai sifat tinuji. Nah, dia juga harus takwa. Selain takwa, dia harus mutawadian. Itu adalah adab asor. Nah, harapan itu semua apa? Kalau ada guru yang begitu itu, nanti diharapkan murid-muridnya itu adalah supaya condong dengan dia, supaya murid-muridnya itu mengikuti kepada gurunya itu, sehingga batas tafidu mongko amprih paedah apa kulub minhu saking alim, sehingga guru murid-muridnya itu adalah mengambil manfaatnya dari guru tersebut dari segi yaitu mulai dia adab aso. Kita dapat dapat menggambarkan orang kalau nggak tawadhu, nggak adab aso, itu tetap di mata manusia itu dia akan dipandang rendah walaupun dia pandai. Tapi orang kalau dia tawadhu itu, walaupun dia nggak pandai amat, itu orang akan menghormati. Karena apa? Karena dari kata-kata yaitu tawadhu tersebut, adab asli. Sampai duwe kanca cah pinter, tapi bocah kuwi ogal-ogalan. Di mata guru, di mata teman-temannya tetap dia itu akan rendah, walaupun pandai. Tapi orang kalau dia mempunyai adab, mempunyai berlaku tawadhu, ini orang tersebut mesti akan dihormati. Mesti akan dihormati. Karena apa? Dia tawadhu. Makanya bekal kepada kita, ternyata pribadi kita itu akan terhormat kalau kita itu bisa menempatkan diri kita, yaitu dengan tawadhu. Itu akan mulia diri kita. Wayakuna sarate meneh, wayakuna lan yen to ana sapa guru, sapa muallim, ana iku haliman iku wong kang aris, wakuron tur kang bijaksana utawa jatmika anteng. Wakuron. Jadi syaratnya lagi adanya seorang guru itu harus haliman aris. Aris itu enggak mudah istilahnya menanggapi permasalahan itu, yaitu tadi bijak gitu. Jadi ojo gampang nesu, ojo gampang istilahnya ada perkara terus langsung itu terus ditanggapi dengan darah tinggi, maksudnya marah-marah, itu jangan. Harus syaratnya itu harus alim, yaitu harus aris, dan wakuran lan jatmiko itu anteng. Jadi ojo istilahnya bedigasan itu jangan sampai. Itu menunjukkan contoh dari guru. Alasannya apa? Kok anake guru itu harus kaliman wakuron liyuk tada, supaya den nut
liuk tada supaya denut sapa mu'alim bihi kelawan liuk tada supaya denut sapa bihi mu'alim jadi supaya adanya guru tersebut itu diikuti oleh murid-muridnya tersebut. Syaratnya lagi wa ayakuna lan yanto ono sapa guru sapa mualim ono iku darahmatin duweni welas li talamidi maring murite safiqon tur welas alaihim ing atase ilmu. Jadi salintune halim, aris itu, jadi gak gampang marahan. Itu syaratnya lagi adanya guru tersebut itu harus mempunyai rasa belas kasihan terhadap. Jadi itu menjadi syarat. Karena apa? Kalau tidak mempunyai sifat itu, nanti akan beranggapan akhirnya wis pokoke tak ulang, ya wis kok ngerti ora ngerti, karepe dhewe penting aku wis mulang gitu. Tapi nak duweni sifat rahmah, itu nanti akan berusaha piye ampreh muridku itu ngerti. Jajake nek upama dia diarahkan terus kok enggak mengerti, didoakan. Karena apa? Ilmu itu suatu saat hari ini belum paham, tapi suatu saat dia itu mau mengulangi lagi, futuhnya itu akan dibuka oleh Allah itu melalui diulang lagi. Jadi upama sampean belajar hari ini belum paham. Tapi suatu saat sampean terus mau belajar terus dan mengulangi itu lagi, itu nanti bisa-bisa Allah memberikan futuh, memberikan terbukanya kamu. Jadi pertamanya sampean belum ngerti, contoh ini, syarat apa kuwi syaratnya sholat, belum ngerti. Suatu saat sampean terus belajar, padahal sampean yang ini wis pernah ngaji kitab Sapinah, tapi belum mengerti. Tapi sampean pindah nyang pondok, akhirnya sampean lagi paham. Oh, kayak gini. Nah itu karena apa? Itu namanya. Karena apa sudah diberi masukan kok belum dibukakan, tapi kita terus mau belajar terus. Insya Allah butuh Allah akan datang. Jadi kita jangan jangan istilahnya itu putus asa. Makanya kita mencari ilmu itu kan tu zaman. Itu lama mangsane. Itu Dawuh Kanjeng Nabi kuwi kita mencari ilmu itu kita mulai dari ini turun dari gendongan sampai ke tuang lahat itu sampai kita meninggal. Berarti tetap kewajiban. Nah, balik meneh syarat enake guru mongko harus darahmatin itu supaya harapannya dengan ketelatenan dengan dikasih itu anak itu lebih tujuannya itu adalah supaya dia sekali diberi ilmu itu adalah bisa masuk. Kalau toh tetap belum diberikan keterangan-keterangan kok belum bisa masuk, didoakan. Diulasi pakai doa, siapa ngerti terus dia itu mau belajar dan belajar akhirnya berkat doa gurune ulasi gurune mau akhirnya murid tersebut akan terbuka oleh Allah. Safiqon alaihim litak duman supaya agung apa rohbatuhum
apa robatum apa senenge napa niku talamid bima ing dalem barang yulki kang nibahaken sapa alim sapa guru hu ing ma ilahi maring murid. Akhirnya apa? Perkara yang diajarkan yulki itu perkara yang diajarkan itu akhirnya apa? Murid itu menjadikan senang. Kalau murid menjadikan senang itu adalah akhirnya dia itu akan mudah menerima ilmu. Itu alasan. Jadi syarat sekali lagi adanya menjadi guru itu ini bagi kita kalau sampai besok menjadi guru supaya tahu syaratnya jadi guru itu yang kita suruh kolak itu ternyata harus mempunyai sifat mahmudah. Harus adanya adanya guru itu harus mempunyai sifat darahmatin, duweni sifat welas dan duweni sifat halim, aris jadi gampang marahan. Itu sifat syarat dari adanya guru. Wa ayyan sokalan nasihati sapa mu'alim hum ing tilmid. Dan apa itu? Jangan bosan-bosan seorang guru itu memberikan nasihat kepada muridnya. Lah nasihat itu apa? Nasihat itu mengharap adanya yang ditutur itu adalah supaya bagus. Kata-kata nasihat itu kan supaya bagus. Nasihat itu begitu, mengharap dengan kata-kata nasihat itu mengharapkan kebagusan. Wa yu'adzibalan yento napa wa yu'adzibalan yento duweni tata krama lan didik wa yu'adzibalan yento didik tata krama sapa malim hum ing murid. Terus wayak sunu mongko bagus apa tak dibuhum apa tata kramane tilmid. Ya supaya apa itu belajari tentang tata kramane. Makanya sering saya anjurkan bahkan kita itu dengan orang tua supaya kita setidaknya bosok itu mendidik sampean. Karena apa? Dengan sampean bosok dengan orang tua itu nanti akan yang sampean rasakan itu orang tua itu juga akan merasa senang. Akhirnya nak wong tua senang dumane dumateng anak-anake itu. Antara itu selain kita itu dengan orang tua itu membagusi akhlak kita nggak boleh nyentak orang tua, kita nggak boleh walaupun orang tua itu salah kan sepol wong tua itu salah, kita itu nggak boleh nyentak. Tapi bagaimana caranya? Diarahkan dengan ucapan-ucapan mboten mekaten niku lintu atau mbok pak wis gak iso goblok. Lah itu naudzubillah. Itu enggak memberikan itu kata-kata yang kasar, kata-kata yang enggak bagus. Nah, makanya caranya begitu itu. Makanya nak dawuhipun Al-Qur'an itu kan upin. Upin itu bilang bus itu dilarang karena penyakiti. Wong tuwek ngerti apa? Padha wae. Wong tuwek ngerti apa? Wong tuwa wis lara atine. Kita menyakiti orang tua itu jangan sampai. Makanya hati-hati. Lagi bilang gitu apa meneh sampai mentung apa meneh sampai bandem apa meneh sampai naudzubillah sampai membunuh itu naudzubillah. Makanya wa yu'adzibahum wa yahsunu ta'dibahum. Walalan yento ora wala yukallifalan yento ora merdi sapa guru hum ing murid minal ma'ani saking pira-pira makna ma ing barang taksuru kang cekak
kang cendhek lan cekak anhu saking tak suruh kang cekak anhu saking ma apa idra katuhum apa panemune tilmid. Maksudnya begini. Jadi kalau murid itu, kalau sampai besok menjadi guru itu supaya sampai kelingan, kita nggak boleh memaksakan. Wayukalifu itu kita alayukalifahum itu kita nggak boleh memaksakan. Kalau sudah murid itu dijelaskan berupa berapa kali kok nggak paham, kita nggak boleh memaksakan. Kita nggak boleh memaksakan. Karena apa? Memang sampai segitu itu sudah kemampuannya dia. Jadi idrok itu penemune tilmid, maksudnya berarti kemampuannya si murid itu memang sampai segitu itu. Jadi kita nggak boleh kamu harus bisa, kamu ada itu. Kita nggak boleh memaksakan. Tetapi nanti arahnya tetap betul balenono. Karena apa? Sak kedule, sak atose apa pikiran wis atos Pak. Makane ana cerita Ibnu Hajar. Wong iku wis jendel. Wonge jendel pol. Sehingga apa dia saking jendele iku wis diulang bolak-balik kuwi ora masuk. Nah, tapi dia dalam perjalanan itu dia tahu tetesnya air loh, tes yang watu. Lah watune kok iso cuwok. Watune iso cuwok. Lah dengan hikmah itu dia melihat itu tadi. Bahkan dinamakan Ibnu Hajar, anake watu. Maksudnya dia itu tadi. Dengan adanya tetesan kok cuwok, akhirnya dia kembali lagi. Mosok aku wis pikir aku ku atas karo watu. Akhirnya kembali lagi. Akhirnya menjadi alim lan akhirnya bisa bisa mengarang kitab-kitab. Ini apa menandakan? Ini tinggal ketelatenan masing-masing orang. Makanya kita ya begitu. Kita nak mau jadi guru jangan memaksakan, tapi terus kita doakan, terus kita diberikan saran-saran sampai jangan sampai putus asa, teruskan belajar. Itu tadi saya contohkan. Hari ini belum paham, siapa tahu pindah di pondok pesantren, akhirnya butuhnya itu terbuka. Nah, ini karena apa? Karena kita tetap belajar tadi. Ada muta'alim yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.